Dan saudara, selain dari Sumatera Barat, kami juga akan menyoroti bagaimana penanganan banjir di wilayah Aceh. Dan kita akan langsung tanyakan kepada Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, yang sudah hadir melalui sambungan daring. Selamat siang, Pak Fadlullah. Halo, siang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Fad. Untuk kondisi di Aceh saat ini, Pak, bagaimana secara umum dan mana daerah yang masih terisolasi sampai hari ini? Ya, saat ini saya kebetulan berada di Kabupaten Biren bersama Bupati Biren. Kami menuju ke tepatnya di jembatan Tepin Redep, yang jembatan terhubung antara Jalan Banda Aceh Medan sempat terputus sampai saat ini belum bisa terhubung antara eh, Medan dikarenakan jembatan itu putus. Saya kira-kira 15 menit lagi sampai di lokasi. Kami ingin memastikan bahwa pekerjaan di sana, perkiraan yang disampaikan kepada kami, mudah-mudahan 2 atau 3 hari lagi sudah bisa dilintasi karena sudah lagi pemasangan beli. Hmm. Kemudian ada lagi yang jembatan terhubungnya antara Kabupaten Bener Meriah dengan Biren, ada namanya jembatan Tepin Mane. Tepin Mane itu pun putus jembatan. Teman-teman dari PU lagi bekerja di lapangan, tapi kami lagi memastikan kapan bisa dilintasi karena ini arus air sungai sudah mulai menurun begitu. Nah, selain di Biren, Pak Fadlullah, di mana lagi daerah di Aceh yang masih terisolasi ataupun aksesnya terputus? Kalau masih terisolasi, terputus adalah Aceh Tengah dengan Bener Meriah sampai sekarang belum bisa dilintasi jalan darat. Semua itu lewat udara, pengiriman barang lewat udara, terus kita kirimkan lewat udara. Kemudian di Aceh Timur, di Aceh Utara ada beberapa kecamatan juga yang terputus dan juga di Aceh Tamiang sampai saat ini masih terisolasi di beberapa kecamatan, bukan kabupaten ya. Kalau antar kabupaten sudah terkoneksi. Ini di kampungan di pedalaman. Masih ada di Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, Aceh Utara, dan juga Aceh Tamiang. Kemudian Pak Fadlullah, terkait dengan bantuan yang untuk warga yang terdampak ini seperti apa, Pak, sejauh ini? Sudah cukup atau masih ada yang kurang? Kalau mereka yang terisolasi itu terus dikirimkan lewat udara. Setiap titik yang diberikan, titik koordinat diberikan, kawan-kawan dari TNI, terus dari BNPB, terus untuk mengantar bantuan baik lewat apa namanya udara maupun yang diantar langsung ke sana yang bisa kita tembus. Tetapi khusus Aceh Tengah dan Aceh Bener Meriah, juga di Kabupaten Aceh Utara di beberapa titik dan di Aceh Tamiang di beberapa titik itu sama sekali memang belum bisa ditembus ke dalam. Di Aceh Timur di pedalaman itu tetap harus memakai lewat udara, armada udara maksudnya. Hmm, Gitu Mas. Oke, kemudian kalau untuk di titik-titik pengungsian, Pak, bantuan apa yang sekiranya masih dibutuhkan oleh warga? eh Saat ini semua masih dibutuhkan ya, malah yang saat ini di pengungsi-pengungsi yang dilaporkan kepada kami mereka sudah mulai terkena penyakit gatal, batuk, demam sudah mulai itu. Kemudian untuk koordinasi antar kabupaten ini seperti apa, Pak? Karena memang masih banyak lokasi yang belum tersentuh bantuan karena terisolasi. Bagaimana kemudian yang dilaporkan oleh para bupati maupun wali kota yang ada di Aceh? Saat ini dengan kabupaten kita sudah terkomunikasi semua. Terus kita meminta hari-hari di mana yang mereka belum tembus jalan darat, kita akan fokus lewat udara, gitu Mas. Oke. Kemudian Pak, untuk kondisi para pengungsi saat ini, untuk kesehatannya seperti apa? Kemudian layanan kesehatannya apakah sudah berjalan atau masih terbatas seperti itu? Kalau layanan kesehatan sudah berjalan di beberapa tempat, khususnya di pedalaman, ini masih sangat kurang. Tadi memang ada
di Banda Aceh ada disiapkan dokter yang mau membantu. Mereka ingin terbang juga ke Benar Meriah, eh, ke Aceh Tengah untuk membantu para pengungsi di sana. Jadi memang kalau layanan kesehatan masih sangat terbatas. Tadi juga Bupati Benar Meriah menghubungi saya, Pak Tagor, untuk mengirim oksigen. Oksigen sudah sangat menipis di sana. Tadi saya mau hubungi ke Banda Aceh, sudah ada pengiriman dari Jakarta, tapi saat ini barang ada di Banda Aceh akan segera dikirimkan ke Benar Meriah. Itu Mas. Oke, di Benar Meriah masih butuh stok oksigen yang menipis di sana. Kemudian bagaimana dengan pasokan listrik, Pak, untuk di Provinsi Aceh sendiri? Ada berapa persen yang kemudian masih padam listriknya? Ya, kalau listrik memang di beberapa tempat sudah mulai hidup, tapi itu pun hidup bergiliran. Yang jelas untuk listrik belum maksimal semuanya. Di beberapa tempat sudah mulai, tapi masih bergiliran. Saya dapat informasi dari PLN, besok Senin akan didorong satu listrik mesinnya lewat Malahayati, akan mendarat di Malahayati kalau nggak salah saya dengan berapa KWH tadi disampaikan, lumayan besar untuk tercover di Kota Banda Aceh, karena Kota Banda Aceh sendiri listriknya masih bergiliran juga untuk hidupnya. Hmm, belum maksimal untuk listriknya, ini masih bergantian gitu ya Pak. Kemudian bagaimana dengan jalur Iya. komunikasi mungkin Pak? Kalau mungkin di daerah Anda di Sakarang berada ini di Biren sudah pulih, lalu bagaimana dengan daerah lain Pak? Apakah masih ada yang sampai sekarang masih terputus untuk akses komunikasinya? Masih. Jadi akses komunikasi saat ini kita berkomunikasi mereka di kantor-kantor pemerintahan, di puskesmas atau di Daramil atau di Polsek, mereka menghidupkan Starlink dengan menghidupkan genset untuk bisa berkomunikasi kepada kami di provinsi. Juga mereka bisa menghubungkan sanak keluarganya di luar Aceh. Hmm. Jadi memang daerah-daerah yang terpencil, yang pedalaman, mereka menggunakan Starlink. Tadi juga dari Tangsi Gempang menghubungi kami, ada beberapa desa namanya Belang Panda, mereka ingin dikirimkan Starlink supaya mereka bisa berkomunikasi ke luar tempat tinggal mereka, begitu Mas. Hmm. Kemudian Pak Fadlullah terkait dengan infrastruktur, ini kan ada sejumlah daerah yang kemudian bilang bahwa bahkan kantor pemerintahan mereka juga belum bisa dioperasikan sampai sekarang. Ada berapa kemudian tempat ataupun daerah kabupaten kota yang masih lumpuh untuk aktivitas ASN ya Pak? Kalau Aceh Taming itu lumpuh total Mas. Aceh Taming itu total lumpuh. Semuanya itu tidak bisa dijalankan kalau Aceh Taming ya. Hmm. Halo? Ya, halo silakan Halo Pak. Mas? Ya, data yang kami miliki perkantoran ada 205 unit perkantoran di Aceh, kemudian tempat ibadah ada 201 unit, sekolah ada 243 unit, kemudian pondok pesantren saat ini dilaporkan ada 15 unit. Kemudian rumah sakit, puskesmas 245 unit, jalan terputus ada 452 titik. Begitu juga dengan jembatan terputus ada 320 unit. Begitu, Mas. Hmm. Oke, untuk beberapa infrastruktur termasuk ini jalan Pak, apakah sudah ada upaya pembersihan maupun perbaikan yang dilakukan? Ya, sudah mulai yang jalan-jalan nasional, terus kita ingin supaya aksesnya bisa ditembus dulu, kita lakukan pembersihan seperti misalnya dari Abdia, Bapahrot ke Kailuus, itu sudah bisa ditembus karena sudah dilakukan pembersihan yang longsor dan juga yang terputus sudah bisa dilalui di sana. Tetapi untuk di beberapa titik seperti Jalan Biren yang tersambung ke Aceh Tengah Benar Meriah ini belum, kecuali saat ini kita fokus adalah Jalan KKA ke Benar Meriah itu tinggal info dari Kadis PU kami tinggal 18 kilo lagi, 14 kilometer lagi, insya Allah bisa tembus ke Benar Meriah. Itu. Hmm.
Baik, baik, terima kasih Pak Fadlullah, Wakil Gubernur Aceh, sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Nanti akan kami update kembali informasi terkini dari sana. Terima kasih Pak Fadlullah.